Halo teman-teman, Assalamualaikum sahabat Fitri. Ketemu lagi di channel YouTube aku FA Fitri Astuti Channel ataupun di Facebook aku Fitri Astuti Fitri. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, yang sakit diberi kesehatan kembali, dimudahkan segala urusannya yang positif, dicukupi dengan rezeki yang halal tanpa harus memiliki hutang dan tanpa harus memerlukan yang haram. Betul apa betul? Kalau misalnya udah nggak ngebutuhnya haram kan enak, hidup ini tentram ayem, nggak yang namanya nipu, nggak yang namanya ya pokoknya nipu-nipu gitu, karena dia itu nggak tercukupi dengan rezeki yang halal. Bukannya begitu teman-teman? Ustazah Fitri lagi ngomong nih. Dan teman-teman, video yang aku bahas kali ini dari Mbak TKW Hongkong kita, tapi dia OS teman-teman, dia overstay gitu. Dia ya gitulah, aku rahasiain. Dia tahu aku itu pas kebetulan aku waktu 2 minggu yang lalu apa 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kan aku kan liburnya kan di laut aja. Pas aku ngevlog itu, aku lagi cerita gitu, pas lagi aku ngevlog gitu, aku lagi cerita tentang pertikaian, terus dia bilang kayak gini, Mbak, Mbak itu YouTuber ya? Aku bilang iya gitu kan. Mbak itu bahas tentang pertikaian ya? Iya, aku boleh curhat gitu kan. Boleh gitu kan. Tapi itu karena itu udah sore, aku juga maksudnya ada teman-teman aku, terus kata dia gini, ya udah Mbak kita chatan aja. Aku bisa minta nomor WhatsApp-nya, terus aku kasih, oh bisa, terus bisa dilihat aja nomor WhatsApp-ku juga aku cantumin di YouTube aku ataupun Facebook aku. Terus singkat cerita, 3 hari kemudian dia curhat ke aku. Sebelumnya sih nggak curhat ya teman-teman ya. 3 hari kemudian dia bilang kayak gini, halo Mbak gitu kan, Mbak Fitri, aku ini yang waktu kita ketemu di laut loh, gitu, yang pakai baju ini, masih inget nggak? Aku ya udah aku ingat. Terus singkat cerita pokoknya udah, basa-basinya ya, dia itu mau curhat teman-teman, ternyata dia itu OS di sini. Terus dia OS di sini, tadi aku libur sendiri, dia teleponan ke aku, dia nangis, dia bilang kayak gini, tahu nggak Mbak Fitri, ini musim ini anginnya besar, meskipun nggak yang bahaya sih anginnya, dinginnya luar biasa. Di malam hari itu aku tetap jualan apem, katanya gitu. Aku tetap jualan apem. Kenapa aku tetap jualan apem? Katanya dia gitu. Dia dengan pertanyaan dia sendiri ke aku. Mbak Fitri tahu nggak kenapa aku tetap jualan apem? Karena aku itu butuh tempat tinggal, aku itu butuh makan, aku tahu ini lagi sehatnya aku, nanti kalau misalnya aku kalau nggak balik Indo banyak banget Mbak TKW yang OS akhirnya meninggal, bukan banyak banget ya, ada beberapa. Akhirnya dia apa ya, keluarganya tuh pengen ngeliat jasadnya, pengen akhirnya dengan segala macam keributan, keribetan, kasihan juga sih dengan jasadnya yang ya nggak jelas gitu kan. Alhamdulillah misalnya jasadnya itu bisa pulang gitu kan, pokoknya gitu kasihan juga jasadnya gitu teman-teman ya. Pokoknya dia curhat kayak gini, aku itu mbak janda anak satu, aku OS. Kenapa aku OS? Aku itu dulunya aku OS itu aku kelilit utang mbak gitu kan, sebenarnya cakep, aku kelilit utang, aku aku ada 2 bank resmi, aku ada 2 bank, paspor pun Tegade. Pokoknya itu udah aku kelilit hutang, tapi aku nggak berani pulang karena aku itu pengen ngebiayain anak aku. Aku nggak berani pulang, jadinya aku tetap di sini jualan apem gitu kan, katanya sih gitu. Suatu saat aku pengen nyerahin diri, katanya dia gitu. Karena kenapa aku jualan apem? Karena kucing-kucingan nyuci mangkuk di restoran itu, dia takut yang namanya hmm, keciduk pade. Tapi kalau misalnya jualan apem itu kecil kemungkinan keciduk pade, dengan alasan misalnya kalau pade itu negor, misalnya pas lagi dua-duaan apa gimana, pade itu negor kita pasangan sama-sama suka, kita pasangan pacaran gitu kan, karena di sini
Yang namanya pacaran kikuk-kikuk pun nggak masalah teman-teman, asal nggak yang namanya jualan apem ya teman-teman ya. Kalau jualan apem itu benar-benar apa, ya ngelanggar hukum gitu kan. Pokoknya dia itu bilang kayak gini, aku itu udah bilang ke keluargaku, misalnya aku aku kayak gini, misalnya ada apa-apa sama aku, maksudnya diikhlaskan, jangan lapor sana lapor sini, aku kan OS, jangan lapor sana lapor sini, uh, minta jasadku dipulangin, apalagi minta bantuan orang, aku nggak mau katanya gitu kan. Aku kasihan jasadku, jadi aku pasang, misalnya aku ES, aku OS, aku nggak ada umur, mau dibakar, mau dibuang ke laut, mau dipulangin ke Indonesia, alhamdulillah aku pasrah. Yang penting aku nggak tahu sampai kapan aku berlangsung apa, aku jualan apem, aku ngebiayain anak aku ngebiayain orang tua aku, ada apa, ibunya yang lagi sakit gitu kan, yang perlu ya kontrol-kontrol gitu, yang namanya darah tinggi apa gimana gitu. Pokoknya itu dia tuh tulang punggung, dan dia itu nggak tahu dia itu harus gimana. Jalan salah satunya dia itu jualan apem pun juga 500 lumayan dapat katanya, 500 setiap kali kayak gitu kan. Kadang dia bisa dua, bisa tiga, satu hari bisa 1.000 atau 1.500. Terus uh, satu bulan kan bisa buat nyukupin dia itu apa namanya, dia itu hidup di sini, bisa kirim anaknya, tapi dia juga nggak tahu yang namanya sampai kapan dia jualan apem. Pokoknya itu ceritanya itu sedih banget ya Mbak Fitri, karena aku itu kelilit utang. Terus aku pengen apa sih, pengen suatu saat aku itu nyerahin diri, misalnya aku suatu saat nyerahin diri, aku pengen kalau bisa aku pengen pindah TKW, apa ke Taiwan, apa ke Singapura, apa kemana gitu kan. Aku takut dengan kematian, aku takut dengan sakit gitu kan. Aku sekarang masih sehat kayak gini, dia itu curhat ke aku, udah kayak aku itu udah kayak ibunya aja teman-teman. Aku udah kayak ibunya aja, aku juga nggak ngehakimi dia OS, aku nggak ngehakimi dia jualan apem, nggak, kasihan aja gitu kan. Terus dia kasih foto-foto anaknya gitu kan, kalau orang tuanya tahu kalau dia itu OS, kalau anaknya nggak tahu gitu kan, anaknya masih terlalu kecil. Kata dia gini, aku juga nggak tahu, aku udah nggak pernah meluk anakku lagi, sampai kapan aku kayaknya nggak akan pernah meluk anakku lagi, katanya dia gitu. Karena aku itu OS, jalan ke depannya itu dia udah nggak punya masa depan teman-teman. Cuman sekarang ini dia masih bertahan hidup karena dia itu jualan apem teman-teman. Pokoknya kasihan banget teman-teman. Aku pengen bilang stop, kayaknya dia yang ngejalanin, dia yang butuh keuangan, aku nggak tahu keuangan dia kayak apa. Cantik teman-teman, dia itu cantik, cantik sekali, cantik sekali. Dia itu masih umur 27 tahun, sedangkan aku umur 39 tahun. Cantik sekali teman-teman, sekasian aja gitu kalau dia itu jualan apem teman-teman. Pokoknya buat mbaknya semangat. hmm, aku tetap teman kamu, maksudnya salam kenal, aku tetap teman kamu. Kalau misalnya kamu mau curhat-curhat lagi apa gimana gitu kan, ya aku ada buat kamu, buat kebalas gitu kan. Terus dia itu sekarang anaknya katanya sih di suaminya, dia bilang suaminya itu, suaminya juga tahu kalau dia itu OS, jadi dia titip-titip anaknya dan nggak bakal pernah ketemu anaknya lagi mungkin. Kalau emang sampai dia itu bisa ketemu, bisa lepas dari OS, itu benar-benar mukjizat kuasa Allah banget teman-teman. Sebenarnya dia pengen mengakhiri hidup, tapi gimana lagi, dia punya anak, punya orang tua, jadi dia harus bertahan meskipun dia jualan apem teman-teman. Pokoknya aku banyak cerita tapi nggak aku apa, nggak tega gitu teman-teman buat yang namanya buka aibnya, tapi dia cuma pengen curhat gitu kan. uh, Siapa tahu maksudnya buat ke depan ini keluarganya tuh bisa ngelihat, ikhlasin dia kalau nggak ada umur. Pokoknya jangan sampai lapor sana sini buat
jasadnya dia itu balik gitu kan, maksudnya malah ngerepotin orang, udah ikhlasin dia, katanya dia gitu, mau dibakar, mau dibuang ke laut, mau diapain, udah dia itu percaya akan muslim, percaya itu Allah sampai mati, terserah jasadnya dia mau nggak diislamin, itu hanya sebatas tubuh gitu kan. Dia tuh nggak pengen yang namanya ngerepotin, ketika dia udah jadi jasad, ngerepotin banyak orang, ngerepotin hukum, ngerepotin negara, negara Indonesia, negara Hong Kong, keluarganya belum minta bantuan keluar duit, dia nggak mau teman-teman. Jadi dia itu pas kebetulan ketemu jodohnya aku, ketemu nyata aku, dia curhat ke aku. Jadi ini buat dokumentasi aja, buat ke keluarganya. Pokoknya keluarganya itu yang penting bisa makan, anaknya bisa sekolah, mau dia itu uh, cari duitnya kayak apa, yang penting dia nggak nipu, dia nggak mencuri, dia cuman jualan apem, yang dia bisa jualan apem buat bertahan hidup anak dan orang tuanya yang lagi sakit teman-teman. Ya udah teman-teman, sampai sini dulu kisah cerita kisah cerita temen Mbak TKW kita yang OS. Semangat buat Mbaknya, pokoknya semangat. Aduh, semangat ya. Ya udah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow Fitri Astuti Fitri Facebook aku. Bye bye.